Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat pecinta falak nasional dan internasional. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam konten falak. Ya, pada kali ini kemarin untuk arah kiblat sebagai dasar permulaan kita belajar mengenal coding AIDA, baik yang XML layout ataupun bagaimana sih menulis coding begitu ya di Kiblat Finder ini. Kalau kalian sudah bisa mengikuti dan mengaplikasikan semua modulnya, insya Allah tampilannya akan begini. Klik eksekusi, sudah muncul. Ini insya Allah akan sama gitu ya, tidak akan berbeda. Lokasi otomatis, bisa hapus, bisa eksekusi, hapus, eksekusi. Oke, dan saya kira sudah cukup untuk kisah arah kiblat ini. Silahkan didalami sendiri. Kalau memang tampilannya ingin diperbaiki, boleh diperbaiki sendiri dan silahkan dilanjutkan gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut pada data matahari gitu ya. Artinya kita tetap mengacu pada kitab Simarul Murid. Sebetulnya dalam kitab tersebut awal perhitungan itu menggunakan yang dihitung adalah data matahari. Cuman karena untuk mempermudah saya menggunakan langsung ke arah kiblatnya dulu yang lebih simpel codingnya gitu ya. Nanti ada rostul kiblat juga itu akhir gitu ya. Yang penting kita belajar data matahari dulu, dan di awal pertemuan tentang data matahari ini kita buat layoutnya dulu. Kita buka AIDA biasa saja ya, AIDA biasa. Ini sudah saya siapkan data matematis untuk besok. Bentar. Kita buat new project saja. Ya, jadi kita pakai AIDA biasa supaya sama gitu ya, artinya belum yang X. Kita pakai AIDA dasar-dasar saja. Kita cari folder, kita mau taruh mana ya. Biasanya saya setiap project saya taruh di app project ini banyak sekali. Ini sudah ada data matahari. Kita buat baru saja untuk latihan. Kita pakai yang new project app ini yang atas sendiri, yang biasa gitu ya. Kita tulis data matahari ya. Kemudian projectnya terserah, dan kayaknya ini saya lebih menyarankan untuk package name samakan saja dengan judul dengan nama aplikasi gitu ya. Kemudian diberi dot apalah gitu ya. Kalau saya dibuat mas gitu, atau kalau saya SN Santri Ngevlog. Gak bisa ya, gak bisa create, masih gak bisa create. Berarti ada yang kurang ini. Apa yang kurang ya? Apa nama terlalu panjang di data matahari? Iya. Jadi kalau Android AIDA biasa itu kadang begitu ya. Nama terlalu panjang tidak bisa, sehingga tombol create-nya ini nggak nyala gitu ya. Sehingga ya ini enaknya gimana? Kemarin kita pakai yang mood ya, sehingga namanya bisa panjang. Kita buat matahari saja gitu ya. Matahari data. Apa bedanya ya kalau ini kok bisa? ya dah. Pokoknya bisa. Artinya yang penting tombol create-nya bisa aktif, sehingga kita bisa tekan dan creating new project. Nah, oke. Dan sebagaimana yang sudah lewat dalam proses pembuatan itu, kita dahulukan buat layoutnya gitu ya. Kenapa layout lebih dulu? Karena nanti tampilan ini yang harus kita buat codingnya. Kita codingnya nanti berasas atau bersumber menyesuaikan dengan tampilan yang kita inginkan gitu ya. Sehingga kalau nanti layoutnya kita nggak jadi, kita codingnya awang-awang, apa yang mau di-coding, apa yang mau ditampilkan kan gitu. Makanya awal pertama kali kita buat tampilannya dulu,
baru nanti mikir codingnya bagaimana gitu ya. Oke, kita lihat di kotak ini tampilan dasar masih kosongan begini. Data matahari itu data yang dibutuhkan hampir sama dengan kemarin arah kiblat, cuman karena di data matahari itu nanti butuh tambahan tanggal dan jam gitu saja ya. Berarti kita buat apanya dulu ya, lokasi dulu ya, apa jam, tanggal dulu lah. Kita buat tanggal. Berarti kita buat tanggal ini edit tag ya, bisa diedit, bisa dimasukkan. Kita aja sebentar, ini layout bungkusnya, linear layoutnya kita tambah orientasi ya, supaya nanti bisa ditambah banyak. Orientasinya adalah vertikal menurun. Nah begitu. Kemudian copy. Jadi langkah benar begini kita copy. Oh ini di sini hacknya ini kita buat wrap ya. Artinya kita sesuaikan dengan isi, seberapa isinya. Kalau banyak ya biarkan banyak, memanjang. Kalau kecil ya cukup kecil. Edit tag ditutup dengan, nah ini penutupnya. Nah kalau ini juga sama, white tagnya ini kita buat wrap supaya menyesuaikan. Kemudian kita tambahin ya, hintnya adalah, ini adalah tanggal ya, tanggal, bulan dan tahun kita buat jadi satu saja supaya lebih mudah. Kita buat dasar aja dulu ya, begini kita coba tanggal. Kemudian di sini kita buat jamnya, jam dari data matahari yang ingin kita tentukan. Kita ambil datanya jam, kemudian ada di mana, ini kita jadikan lokasi. Kemudian ya kita main copy paste saja ini dan ini, karena ini semuanya adalah editable, jadi kita buat edit tag bukan text view gitu ya. Lokasi berarti kita butuh bujur tempat, kemudian kita butuh lintang tempat, kemudian bujur tempat, altitude ya, altitude itu apa ya, tinggi tempat, terus kemudian butuh apa lagi, time zone, zona waktu, time zone. Oke, kita lihat hasilnya dulu sebelum di run. Nah ini sudah ada, dia ada tampil di tengah gitu ya. Untuk dijadikan langsung dari atas bagaimana nanti ada. Ini kita buat editable-nya dulu ya, belum kita buat judul. Kalau pengen tambah judul nanti kita beri text view di atas. Tanggal berapa, jam berapa, lokasinya di mana, bujur tempat, lintang tempat, tinggi tempat, time zone. Ini saya rasa cukup ya. Cukup insya Allah untuk data lokasi. Sebentar kita cek. Kemarin saya sudah coba mana ya, enggak ada. Latihan data matahari. Oh ini kita buat tanggal, bulan dan anunya sendiri-sendiri. Ini tadi yang kita buat baru, tanggalnya langsung saja gitu ya, nggak perlu sendiri-sendiri. Tapi dibuat sendiri-sendiri juga bisa nanti ya. Kita buat simpelnya saja dulu gitu ya. Kalau emang butuh tanggal, bulan dan tahun dipisah ya kita pisah. Artinya nanti ketika kita buat seperti ini ya, nanti kita coding menyesuaikan begini gitu loh. Karena nanti di sini nanti untuk menginput tanggal kita buat date picker gitu ya. Tinggal klik, tanggalnya muncul pilihannya, jamnya juga ingin kita buat date picker sehingga langsung muncul begitu. Gak repot-repot. Oke. Kemudian ini lokasi sudah, tempat sudah,
Oke, kita buat ini ya, judul di atas. Kemudian ini kita tambah graffiti dulu di layoutnya ini. Kenapa butuh graffiti? Nah, kita buat top. Artinya apa? Ya, ini mulai dari atas, nanti gak kayak tadi nyanter ya, ada di tengah gitu ya. Kemudian kita tambah text view sebagai judul. Text view. Nah, atributnya apa? Ini namanya atribut ya. Iya, ini kok ada hal yang keliru, kelewat. Ini orientasi nggak perlu ya. Di edit tag ataupun text view nggak perlu orientasi. Orientasi itu untuk linear layoutnya, untuk bungkusnya gitu. Konten berarti ini kita tambah teks. Ini kita agak cepat ya, karena kita sudah terbiasa di apa itu kemarin di arah kiblat. Nah, kita beri judul hisab data matahari. Oke, sudah. Kita buat stylenya. Karena judul kan biasanya kita bold gitu ya, berarti kita cari text style. Nah, pilih bold, kemudian text size, kita cari size ya, ukuran teksnya. Judul ini 20 juga cukup. SP, ingat ya, kalau teks itu kita biasakan pakai SP saja, kalau layout kita pakai DP. Standarnya sih biasanya gitu. Jadi makanya dalam coding saya semuanya kalau teks ya SP. Ini kita hapus ya, karena ini enggak Oke ya, ini dihapus saja karena orientasi nggak perlu dalam atribut orientation ini. Dalam edit tag juga text view nggak perlu ya. Jadi atribut utama dalam setiap root elemen kayak seperti edit tag, text view ataupun yang lain, linear layout pun juga gitu ya. Atribut utama yang harus ada adalah width dan height gitu ya, lebar dan tinggi. Kalau nggak ada itu nanti nggak bisa ketemu tampilannya. Nah, oke, untuk hisab data matahari judul sudah muncul, tapi kok belum top ya, belum ke top ini. Kita buat center dulu. Ini tulisannya di mana tempatnya, di graffiti. Kita lihat center. Oke, kita buat ada di atas. Buat top itu kita harus ke sini lah. Berarti bukan graffiti saja, tapi graffiti layout. Nggak muncul graffiti layout. Layout graffiti apakah ada? Kita cari. Jam sore ya, banyak suara anak bertebaran, nggak ada. Tapi salah tempat apa ya? Ini graffiti top, gak ada di center. Oke lah, biarkan dulu, gak apa-apa. Kita cek, kita run ya. Hisab data matahari, warna teksnya belum hitam. Kita cari text color. Oke, nah sudah jadi hitam. Tanggal, jam, lokasi, bucur tempat, lintang tempat, tinggi tempat, time zone. Ada yang kurang guys. Apakah yang kurang? Button eksekusi. Kalau nggak ada buttonnya nanti eksekusinya bagaimana? Jadi perlu button, pasang buttonnya. Nah, kok edit teks ya, tinggal diedit saja ya. Button. Nah, kalau button nggak perlu hints, tapi pasti cukup pakai teks.
Nah, eksekusi. Satu button atau dua? Perlu button hapus? Perlu dong. Kita buat button hapus juga lah, karena kita buat manual. Tambah, hapus. Oke, kita lihat. Nah, ini masih turun. Kemudian satu lagi yang belum hasil untuk menampilkan hasil. Nah, untuk menampilkan hasil berarti kita pakai text view di bawah button. Kita layout ya, kita buat layout cepat aja, ini juga makan waktu. Apalagi kalau saya buat lambat. Text view ya, text view untuk menampilkan hasil. Nah, hasil data. Text view bisa memunculkan hint kayak nggak bisa kayaknya. Text view ya, text view. Oke, hasil data ini bukan hint tapi teks ya. Kita ganti manual aja. Teks gitu, insya Allah cukup. Ini sudah makan tempat. Karena makan tempat, tombol eksekusi dan hapus kita bagi dua, dibuat satu baris saja. Caranya bagaimana kemarin? Nambah linear layout di sini. Bentar. Kita nambah linear layout untuk dibuka. Kita copy yang ini. Linear layoutnya kita buka. Nah, cuman ini white-nya bukan ya, white match parent. Oke, gravity nggak perlu. Kemudian orientasinya horizontal. Oke, kita tutup di sini. Nah, kemudian ukuran buttonnya jangan dibuat match karena nanti akan hanya menampilkan tetap satu, tapi beri wrap supaya bisa mau berbagi, tidak mengambil seluruh layar begitu ya. Ini juga wrap. Oke, kita cek. Nah, jadi cuman kemudian terlalu mepet. Nah, kalau terlalu mepet baru kita beri atribut tambahan namanya margin antara button yang satu dengan yang lain. Berarti kita nambah layout margin left mestinya, bukan right. Margin left. Nah, kita buat 20 dp lah. Kalau layout kita pakai dp. Cek panggilan cek tampilannya. Oke. Kita buat center dikit deh, match parent supaya center. Lihat gravity-nya kita buat center. Masih gak ketemu, kita kasih gravity-nya center. Nah, sudah center kan. Posisi hasil date layout data. Kemudian kalau ini dirasa sudah cukup, karena ini akan kita sambungkan, jangan lupa kasih ID yang pengen dihitung. Nah, kita tambah atribut ID. ID-nya itu ya, kita buat otomatis dulu. Kita buat otomatis ID baru kita nanti sesuaikan, tapi 2 kali ya, mending langsung ya mestinya, nggak apa-apa. ID ini juga ID, ini layout button juga butuh ID karena ini juga adalah button fungsi. Oops, salah. Main button ID lah, ngapain lagi ini ke enter. Text view ini juga perlu ID untuk bisa menampilkan hasil. Oke, kita lihat apakah kok identifier ya, ini salah text view.
ID, kita butuh ID dan itu file. Dan ini kalau ID-nya sama semua akan bikin kacau dan bikin error. Jadi ya kita edit lagi lah. Kita jadikan ini ET tanggal. Jadi diedit deh. Kemudian ini ET jam. ET itu artinya edit tag. Terus ini ET lokasi, jadi untuk permudah ya. Kemudian yang ini adalah bujur, ET bujur, nggak usah panjang-panjang, nggak bingung, nggak susah nulis. ET lintang, kemudian ET tinggi, kemudian ET time. Nah kalau ini PTN eksekusi, ini PTN delete ya. Terus main activity tag view, TV data. Oke, ada ini sih ya, saya rasa ini cukup. ID sudah dipasang, kemudian button sudah, warna yang belum ya, warna nanti silahkan kreasi sendiri. Kita cek. Oke, sudah jadi begini. Kita coba run, apakah yang terjadi, apakah tampilannya seperti yang kita inginkan. Kalau belum seperti yang kita inginkan, kalian edit lagi sampai sesuai dengan keinginan yang kita kehendaki ya. Kalau awal-awal mesti muncul ini ya, tinggal tetap install saja, kemudian buka. Nah sudah benar, ada di top ya, ada di atas tanggal, jam, lokasi, tempat, bujur, dan time zone. Ini tinggal nanti klik eksekusi, maka data matahari dari equation of time, semi diameter, dan juga deklinasi akan bisa kita baca sesuai kitabnya. Nanti kita buka kitabnya bagaimana menulis codingnya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk layout data matahari dalam pertemuan kali ini. Semoga bisa mengikuti dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.